Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, para pemirsa sekalian, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya, alhamdulillah di kesempatan ini dapatlah kita bersua kembali dalam sesi acara kita yang mudah-mudahan menjadi pintu di antara pintu-pintu surga dan penutup dari pintu-pintu neraka insya Allah. Betapa tidak kita akan membahas tentang iman. Iman adalah merupakan segalanya. Tanpa iman, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Nah, karena iman ini adalah sesuatu yang sangat berharga, maka perlulah kiranya kita memperdalam pengetahuan kita tentang iman itu sendiri. Alhamdulillah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang apa itu iman. Ketika Jibril datang kepada beliau dan bertanya apa itu iman, maka beliau menjelaskan iman dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada nabinya, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, pengejawantahan iman itu sendiri perlu untuk kita ketahui bahwa dalam perspektif akidah Islam, iman itu adalah berarti semua kebaikan yang dituntunkan oleh syariat ini. Ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengibaratkan iman itu seperti pohon yang memiliki 70-an cabang. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70-an cabangnya. Atau ada 60-an cabangnya. Afdaluha, dalam riwayat yang lain, a'laha kalimatu la ilaha illallah. Yaitu, qawlu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendahnya adalah menghindarkan duri dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah merupakan sebagian daripada iman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini Masya Allah kita akan bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa sebagaimana yang kita telah sebutkan tadi, bahwa iman itu adalah semua kebaikan. Semua kebaikan yang dipandang sebagai kebaikan di dalam syariat ini, di dalam agama ini adalah merupakan iman. Iya. Nah, iman itu memiliki apa yang disebut dengan aslul iman. Yang merupakan pokoknya iman. Dan itulah yang merupakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimanifestasikan dengan kalimat la ilaha illallah, ya, dan dimanifestasikan dengan kalimat la ilaha illallah. Mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini disebutkan juga afdaluha, yang terbaik daripada iman itu, ya, adalah perkataan la ilaha illallah. Kemudian disebutkan bahwa adnaha, yang paling ringan, yang paling bawah daripada cabang iman itu adalah ya satu perbuatan kesolehan, satu perbuatan yang baik, walaupun kelihatannya sangat sederhana, yaitu menghindarkan duri dari jalan. Subhanallah, ya. Kemudian ditegaskan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Nah, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jika demikian halnya, iman itu ada yang merupakan aslul iman, ya,
para ulama menjelaskan aslul iman, yaitu bahwa kita percaya kepada Allah dengan semua hal yang berkonsekuensi daripada kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang merupakan garis demarkasi keimanan itu. Orang yang tidak melakukan atau mengimani, ya, tidak memiliki aslul iman ini, dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang beriman. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Para pemirsa yang berbahagia, setelah aslul iman ini, ada yang disebut dengan kamalul iman al-wajib, yaitu kesempurnaan iman yang merupakan kewajiban. Nah, apa perbedaannya dengan aslul iman? Aslul iman yaitu keyakinan kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu keyakinan kita tentang kebenaran Al-Qur'an, kebenaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua perkara-perkara pokok dalam rukun iman ini yang telah kita pahami dan apa yang menjadi konsekuensinya. Inilah yang disebut dengan aslul iman. Nah, kemudian ada kamalul iman, kesempurnaan iman yang wajib. Ya. Dia bukan aslul iman, tetapi kamalul iman, kesempurnaan iman. Tapi dia adalah merupakan kewajiban. Nah, contoh, di sini semua amalan-amalan yang wajib untuk kita kerjakan. Ya. Di antaranya ada perkara ya seperti yang baru lalu kita kerjakan adalah saum Ramadan. Saum Ramadan adalah merupakan kewajiban. Nah, orang yang tidak berpuasa, tidak melakukan saum, bagaimana? Kalau dia tidak melakukan saum Ramadan dengan keyakinan bahwa saum Ramadan bukan kewajiban, padahal dia sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah mengingkari aslul iman. Ya. Dia telah mengingkari pokok keimanan. Kalau dia tidak mengerjakannya karena kelalaian, ya terdorong oleh hawa nafsu, maka dia berdosa besar. Tidak sempurna imannya, tetapi tidak bisa langsung dikeluarkan dari garis demarkasi iman. Bukan orang beriman, dia kafir. Oh, belum tentu. Nah, kalau dia mengingkari kewajiban sesuatu yang sudah jelas kewajibannya, itu adalah mengimani sesuatu yang wajib, itu adalah aslul iman. Yang wajib diimani sebagai yang wajib, itu adalah aslul iman. Berarti tidak mengimani sesuatu yang wajib, padahal dia adalah suatu kewajiban, dia adalah keluar dari aslul iman. Tapi tidak mengerjakan suatu kewajiban, tetapi memiliki tetap keyakinan bahwa itu adalah kewajiban dan saya lalai, saya berdosa, saya bersalah, berarti dia mengurangi atau ya tidak melakukan kewajiban untuk kesempurnaan imannya. Tetapi dia tidak bisa langsung dikategorikan seorang yang kafir. Makanya di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam risalah akidahnya, Aqidah At-Tahawiyah, mengatakan nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati man yartakibu dzamban ma lam yastahillahu. Kami atau kita Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan seorang yang melakukan perbuatan dosa, yaitu melakukan satu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban, ya, selama dia tidak menghalalkan perbuatan itu. Nah, ini walaupun tidak secara mutlak, tetapi dia bil ghalib, ya. Orang-orang yang tidak mengerjakan satu kewajiban atau melakukan satu perbuatan yang dilarang, tapi dia tidak menghalalkan perbuatannya itu, dia tidak bisa langsung dikategorikan sebagai orang yang kafir atau keluar dari agama ini. Nah, ini kaidahnya, ya. Dia mengingkari sesuatu yang merupakan kewajiban walaupun dia merupakan bukan pokok keimanan, ya. Nah, ini harus dipahami oleh kita semua apa perbedaan antara aslul iman dan kamalul iman al-wajib. Nah, kemudian setelah itu ada namanya kamalul iman al-mustahab. Kesempurnaan iman, tapi dia sifatnya sunnah. Nah, ini perkara-perkara yang disunnahkan. Puasa Syawal, ya, puasa Senin Kemis, sholat rawatib, ya, qabliyah, ba'diyah, atau perkara-perkara sunnah yang lainnya. Inilah kesempurnaan iman. Ya, orang yang tidak mengerjakannya tidak berdosa, ya. Nah,
Yang berbahaya adalah mengingkari masyru'iyahnya. Ya, kalau dia mengingkari masyru'iyahnya dengan dalil mungkin ada yang bukan gairu muttafaq ala syar'iyatihi, tidak disepakati oleh para ulama tentang disyariatkannya suatu amalan sunnah, maka itu bukan merupakan satu masalah ya. Nah, tetapi sesuatu yang sudah sepakat umat tentang disyariatkannya, baik dia wajib maupun mustahab, maka sebenarnya yang diingkari bukan perbuatan sunnahnya, tetapi mengingkari ya Al-Quran dan sunnah Rasulullah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang jadi masalah, dan ini yuaddi ila al-khuruj anil millah. Bisa jadi juga mengantar seorang keluar dari agama. Iya. Nah, ini tergantung nanti kalau kita mau bicara tentang masalah takfir ya, bagaimana seorang itu dijatuhkan vonis murtad ya, itu bahasannya lain ya. Ada perbedaan antara perbuatannya dan hukum individunya yang melakukan, itu pembahasannya perlu waktu tersendiri. Tapi yang kita bahas di sini adalah bahwa iman itu punya beberapa tahapan, punya beberapa cabang, punya bagian-bagian ya. Syu'bah di sini bisa kita terjemahkan berupa bagian-bagian. Ada bagian yang paling penting yang disebut dengan a'laha atau afdaluha, atau istilah para ulama aslul iman, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, inilah intinya iman. Ya. Kalau orang Bugis mengatakan lise'na, ya, intinya iman. Nah, lubbu lubbin, ya, bagian di dalam daripada yang di dalam. Inilah kalimat la ilaha illallah. Nah, kita bahas secara singkat makna la ilaha illallah sebagai bagian yang paling penting daripada keimanan. Kalimat la ilaha illallah ini dimulai dengan la an-nafiyah, la ilaha ya, dia harus berbentuk nasab ilaha ya, karena la di sini sama kerjanya dengan inna ya, karena dia adalah la nafiyah lil jins ya. La ilaha illallah ya, ini adalah mustatsna ya. Nah, la ilaha illallah ya. Nah, di sini ada yang mahdhuf, ada yang tidak tersurat. Ya, apa itu yang tidak ada yang disembah? La ilaha, tidak ada sesembahan. Ya, apa takdirnya yang mahdhuf di sini? Nah, para ulama menjelaskan mahdhuf artinya tidak tersurat, tapi hanya tersirat. La ilaha bihaqqin, tidak ada yang tidak ada yang berhak untuk disembah. Ya, illallah, la ma'budah, tidak ada sesembahan ya, la ma'budah bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan benar sesuai dengan haknya, illallah, kecuali Allah. Ini bermakna sangat dalam bahwa semua sesembahan ya adalah merupakan kebatilan, kecuali sesembahan itu adalah Allah. Semua penyembahan kepada apapun adalah merupakan kebatilan, kecuali penyembahan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, inilah makna yang paling mendasar dalam akidah seorang muslim, seorang mukmin. Bahwa dia berkeyakinan tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Semua bentuk ritual penyembahan, apakah itu ibadah berupa ketundukan, ya, salat, takarrub penyembelihan, ya, ini kita sudah mendekati Idul Adha, ya. Tidak boleh hukumnya menyembelih satu hewan dengan niat takarrub ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya salatku ya dan nusukku, yaitu penyembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Jadi kalau ada orang yang menyembelih kemudian meniatkannya untuk takarrub ibadah kepada penghuni kubur, kepada penjaga lembah ya, atau siapapun apapun, baik itu kepada nabi atau kepada malaikat atau kepada jin atau kepada batu atau kepada pohon atau kepada burung atau kepada kubur,
selain Allah apa saja, itu adalah merupakan kesyirikan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan perbuatan syirik, batal semua amalanmu dan kau di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, dari sinilah kita bisa menangkap betapa urgennya, betapa sentralnya, betapa pentingnya kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Karena semua ibadah yang kita lakukan tanpa dengan didasari kalimat ini, bahwa kita adalah seorang yang beriman kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan atas penyembahan kita kepada Allah, ya, baru amalan kita itu bisa bernilai di sisi Allah. Kalau kita tidak memiliki ikrar, tidak memiliki keyakinan akan hal ini, naudzubillah, ya, walaupun kita menyembelih 1000 ekor onta, ya, tapi kita tidak berkeyakinan bahwa Allah itu esa dan bahwa kita menyembelih, ya, itu adalah dalam rangka takarrub kepadanya. Kita menyembelih umpamanya untuk takarrub kepada satu kuburan atau satu jin atau syaitan atau malaikat atau nabi. Kita niatkan untuk takarrub, artinya beribadah kepada itu semua, maka batal kita punya semua amalan. Ya, tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat la ilaha illallah inilah yang memberikan nilai kepada semua perkara kebaikan yang kita lakukan. Olehnya itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dikatakan sebagai afdaluha, ya, a'laha, yang paling tinggi, yang paling utama daripada bagian-bagian keimanan itu. Bid'un, ya, wasab'una syu'bah, bid'un wasab'una syu'bah, au bid'un wasittuna syu'bah. Ada 70-an atau 80-an, ya, cabang daripada keimanan itu. Sampai-sampai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan interaksi manusiawi kita ketika diniatkan sebagai takarrub kepada Allah, insya Allah dia akan menjadi pahala yang sama dengan orang yang bertakarrub kepada Allah, ya, dalam bentuk yang lain. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya ia memuliakan tamunya. Nah, memuliakan tetangga, memuliakan tamu adalah kebaikan. Namun di dalam Islam, kebaikan itu tidak hanya berhenti pada hal-hal yang sifatnya duniawi belaka. Artinya kalau kita berbuat baik kepada tetangga, kita menjamu tamu dengan baik, itu akan menjadi hubungan yang baik antara kita dengan tetangga, antara kita dengan orang yang bertamu kepada kita. Nah, Islam tidak berhenti sampai di situ. Tapi motivasi yang didorongkan oleh syariat ini, bahwa kita melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, karena kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Masya Allah, perkara-perkara keimanan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat urgen dan harus kita pahami dengan baik. Maka ketika disebutkan dalam hadis ini a'laha au afdaluha kalimatul la ilaha illallah, maka pantaslah kita kemudian untuk bisa memahami bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman kepada Allah dan menerapkan iman itu, ya, kepada dirinya, bukan hanya pada perkara ritual, tapi juga perkara-perkara muamalat, interaksi antara dia dengan orang lain, tapi diniatkan bagian daripada keimanan. Ya. Bahkan ada seorang sahabat yang mengatakan begini, ya, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku berharap pahala ketika aku terjaga, ya, sama ketika aku mengharap pahala saat aku tertidur. Ya, tidur adalah aktivitas yang menghentikan semuanya. Tapi kalau kita sebelum tidur berniat
bahwa kita tidur ini adalah dalam kerangka beribadah kepada Allah. Dalam tanda kutip, kita menyiapkan diri kita untuk bisa melakukan ritual-ritual ibadah dengan baik. Dan bahwa kita tidur, itu berarti kita menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Karena setiap waktu yang diberikan oleh Allah, itu adalah berpeluang untuk kita mengerjakan maksiat atau mengerjakan ketaatan. Maka kalau kita tidur, jangan dibiarkan tidur begitu saja. Kita niatkan tidur kita adalah bagian daripada upaya memalingkan diri kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang sangat agung, merupakan kalimat yang sangat istimewa, merupakan bagian yang terpenting daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia perlu untuk dijaga. Perlu untuk selalu kita ucapkan, perlu untuk selalu kita jelaskan, perlu untuk selalu kita pahami, kita pelajari dengan sebaik-baiknya kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ya, melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beriman. Banyak sekali orang yang sudah diberikan juga kesempatan tapi tidak mengambil kesempatan itu, bahkan dia mengambil jalan kekufuran, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan syariat sebagai bahan olok-olokan, menjadikan agama sebagai permainan. Maka itu semua adalah pengaruh daripada syaitan yang senantiasa ingin melihat manusia tergelincir dalam kesalahan. Ya, sekali lagi kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kita untuk mempelajari la ilaha illallah itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang la ilaha illallah. Maka kita mengatakan bahwa la ilaha illallah adalah berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka keyakinan ini adalah keyakinan tauhid yang harus dimiliki oleh setiap pribadi dan individu muslim dimanapun dan kapanpun dia berada. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwa al-haya'u minal iman. Sebelumnya disebutkan tentang imatatul adza anit thariq. Menghindarkan duri dari jalan adalah bagian daripada iman. Sederhana, kalau kita lihat ada duri atau penghalang orang jalan dengan baik, singkirkan, jangan justru kita yang lempar paku di jalan, Nah, itu adalah perilaku yang tidak beriman, yang melemparkan paku di jalan. Nah, Bapak-bapak dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita justru ini memberikan isyarat bahwa menghindarkan orang daripada kemudaratan, daripada sesuatu yang buruk adalah bagian daripada iman. Lihat ada sesuatu yang berbahaya, kita ambil, kita singkirkan agar orang tidak terkena. Jangan justru kita yang pasang paku di jalan supaya ban mobilnya orang kempes. Ada sebagian melakukan itu agar pergi ke dia, karena dia berprofesi penambal ban. Jadi ini kebalikannya. Tapi tentunya kita tidak menuduh saudara-saudara kita yang berprofesi penambal ban bahwa sengaja dilempar paku di situ supaya orang bocor bannya semua. Insya Allah nggak ada deh, Tapi jangan sampai ada, Nah, atau hal-hal lain jadi perlu dipikirkan, apalagi dalam konteks kehidupan kita sekarang ini. Ini sederhana kayaknya hadis ini, bahwa menghindarkan duri dari jalan adalah bagian daripada keimanan. Kita bilang ini sederhana sekali, memang sederhana. Tapi bagaimana kalau kemudian kita justru memasang duri yang membuat orang lain celaka, Ini sekarang bukan lagi kuda yang dipakai, mungkin kalau kuda keinjak paku atau rodanya yang dulu itu keinjak paku, paling bagaimana nggak terlalu parah, wallahu a'lam. Tapi bagaimana sekarang kalau ada paku yang dipasang itu bisa membuat celaka dan
akibatnya bisa sangat fatal, ya. Jadi menghindarkan diri dari jalan, ya, terutama dalam konteks masa kita ini, masa kini adalah merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat pada orang lain, dan itu adalah bagian daripada keimanan. Nah, disebutkan dalam Al-Quran juga tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam konteks perubahan kiblat dahulu, seorang sahabat atau ada sahabat yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah para sahabat yang sudah meninggal sebelum terjadinya perpindahan kiblat ke Masjidil Haram, ya. Kemudian turunlah firman Allah, innallaha la yudhi'u imanakum. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan iman kalian di sini dimaksudkan salat kalian. Karena sahabat ini yang bertanya memahami bahwa kalau begitu ya tidak diterima dong salatnya karena kiblat sudah berpindah. Oh tidak, Allah menerima. Tidak akan menyia-nyiakan pahala daripada salatnya. Imanukum, ya, imanakum adalah berarti salatakum. Salat bagian daripada iman, sedekah bagian daripada iman, berbuat baik tetangga bertetangga merupakan bagian daripada iman, berbuat baik kepada tamu adalah bagian daripada iman, berkata-kata yang baik adalah bagian daripada iman. Ya, Ibnul Qayyim mengatakan sebagaimana jadi semua cabang daripada kebaikan itu sejatinya adalah cabang daripada iman itu sendiri, ya. Semua amal soleh adalah bagian daripada iman itu sendiri. Nah, ini memberikan pemahaman kepada kita, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana menjaga iman ini adalah menjaga dengan melakukan semua amal soleh yang bisa kita kerjakan. Karena dengan demikian kita menebalkan iman kita, kita menguatkan iman kita menanam iman kita semakin dalam, menghunjamkannya pada ya tempat yang paling dalam sanubari kita. Dan tidak berarti setelah itu kita menyia-nyiakan amal-amalan lahiriah. Amalan-amalan lahiriah sejatinya menguatkan apa yang ada di dalam hati. Ketika kita sholat, ketika kita haji, ketika kita puasa, ketika kita mengerjakan amalan-amalan yang lain, apapun itu, ketika dia adalah sesuatu yang baik dalam syariat ini, sejatinya kita sedang menguatkan iman kita. Namun semua dosa, ya ini kata Ibnul Qayyim juga, sebagaimana setiap dosa adalah cabang dari kekufuran. Walaupun seorang itu mungkin tidak bisa langsung dikatakan kafir, tetapi ketika amalan-amalannya itu menumpuk dosa, sejatinya dia sedang mendekatkan di gerbong kehidupannya itu kepada lokomotif kekafiran. Ya. Nah, kita jangan seperti itu. Ya, berusaha, walaupun pasti juga kita akan ada dosa, tapi jangan merupakan dosa yang diprogramkan. Ya. Apatah lagi dosa-dosa yang menyangkut masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat kita. Ya, sholat ini adalah pengejauhan tahan, bahkan bagian daripada keimanan yang tidak boleh kita main-mainkan. Ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Berhijab, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam agama. Inilah bagian daripada keimanan. Ya. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita ini, ya, yang merupakan penjelasan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syu'batul iman, syu'abul iman. Ya, para ulama ada yang menghimpun, ya, apa itu yang dimaksud khisalul iman itu, ya, adalah bagian-bagian atau cabang-cabang keimanan. Ya, wallahu alam. Ya, ini adalah merupakan satu hal yang sangat baik, ya, untuk kita meneliti apa yang menjadi bagian daripada keimanan dengan dalil-dalil. Ya, agar kemudian kita tambah saldo iman kita dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Dia ridha kepada kita karena kita telah beriman, dan kita pun ridha dan ikhlas menjadikan Dia sebagai Tuhan dan sembahan kita yang kita tidak akan menyembah kepada yang lainnya. Dan hari akhirat adalah sesuatu yang paling nyata walaupun kebanyakan orang meragukannya. Maka janganlah termasuk orang-orang yang ragu, tapi jadilah orang-orang yang yakin, jadilah orang-orang yang beriman dengan sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengaktifasi semua instrumen kemanusiaan kita untuk menambah iman tersebut. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Selamat berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, jaga anak-anak kita, para orang tua kita, ya, sahabat karib kerabat kita dan semua orang yang kita cintai.
Dan dengan penjagaan Allah itu kita berharap kita semua dijaga di dunia, dijaga di akhirat, dan dikumpulkan di akhirat dalam keabadian dan nikmat yang tiada akan terputus. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.